Halo semuanya, ketemu lagi dengan saya Delta Rahwanda di channel Learning Progress. Kali ini kita akan membahas dua kata preposition yang seringkali membuat bingung para pemula yang sedang belajar bahasa Inggris, yaitu kata to dan kata for. Kapan sebaiknya kata to dan for digunakan, sedangkan dua kata ini terlihat sepertinya mirip. Kita mulai saja. Yang pertama yang harus kita pahami, kata to dan kata for sebenarnya memiliki makna yang sedikit berbeda. Kata to memiliki tiga makna, yaitu kepada, untuk. Sedangkan kata for memiliki dua makna secara umum, untuk, selama. Jadi kita harus pahami dulu makna dari dua kata tersebut, kata to dan kata for. Kemudian yang kedua, kata to dan kata for juga memiliki ciri-ciri yang mudah untuk kita pahami. Yang pertama, kata to biasanya selalu diikuti dengan verb one atau infinitif ya, verb satu. Contohnya to go, to study, to learn, to buy, dan lain-lain. Semuanya verb satu. Kemudian kata for biasanya diikuti dengan kata benda. Misalnya, for an office, for some books, for you, for a present, dan lain-lain. Itu semuanya adalah kata benda. Kita coba buat contohnya dalam sebuah kalimat agar kita lebih memahami lagi perbedaan antara kata to dan kata for. Meskipun cakupannya cukup banyak ya, nanti kita akan bahas detailnya. Ini contoh sederhana saja membedakan kata to dan for dalam sebuah kalimat. Dalam hal ini antara kata benda dan juga kata kerja. Kita coba misalnya begini, she goes to market to buy some fruits. She goes to market to buy some fruits. Di situ ada kata to, kemudian ada kata buy. Buy itu adalah verb satu. Jadi ini adalah fungsi to yang tepat. Kemudian kalau kita mau menggunakan kata for dalam kalimat ini, contohnya adalah she goes to market for some fruits. Bisa seperti itu. She goes to market for some fruits. Jadi for lalu diikuti dengan kata benda. Namun jika kita suatu saat misalnya keceplosan ya, menggunakan kata for lalu diikuti kata kerjanya bisa kita rubah menjadi gerund atau kita nounkan menjadi contohnya she goes to market for buying some fruits. Kita tidak boleh mengatakan for buy ya, karena for diikuti dengan noun. Jadi for buying some fruits. Begitu perbedaan antara kata to dan kata noun. Kemudian kata to juga secara umum diikuti oleh sebuah lokasi ya. Jadi contohnya misalnya to Indonesia, to Bali, to my house, to school, dan lain-lain. Jadi to diikuti dengan sebuah lokasi. Biasanya juga ini lazim dipakai. Contohnya misalnya I will go to Jakarta tomorrow. Or misalnya I went to Bali last week. Or my family go to Japan. Go to Japan ya, to Japan. Jadi to diikuti dengan sebuah lokasi. Kemudian kata for juga lazim dipakai untuk menerangkan sebuah durasi waktu. Maka dalam hal ini for memiliki makna selama. Misalnya for 2 days, for 24 hours, for 2 months, for a week, dan lain-lain. Di sini makna kata for bukan lagi untuk, tapi memiliki makna selama. Oke, begitu tadi kawan-kawan perbedaan penggunaan antara kata to dan kata for secara umum. Karena sesungguhnya penggunaan detailnya ada, namun secara umum kita bisa garis bawahi bahwa kata to itu selalu diikuti dengan kata kerja atau verb satu. Kemudian kata for selalu diikuti dengan kata benda atau noun. Walaupun bisa kita pecah-pecah, misalnya for digunakan untuk keterangan waktu. Contoh tadi for 24 hours, for 2 days. Atau kata for bisa diikuti dengan kata lokasi, misalnya for an office, for a market, dan lain-lain. Tapi kita bisa garis bawahi bahwa itu semua adalah kategori kata benda yang biasanya muncul setelah kata for. Begitu juga dengan kata to yang selalu diikuti dengan kata verb one. Begitu kawan-kawan penjelasan perbedaan antara kata to dan kata for secara umum untuk pemula. Semoga ini bermanfaat dan jangan lupa subscribe, like, komen channel Learning Progress bersama saya Delta Rahwanda. Terima kasih.